Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian tengah semester genap yang sudah kita kerjakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret kemarin ya. Materi yang sudah diujikan pada PTS 2 kemarin itu adalah tentang skala pada denah, jaring-jaring kubus dan balok, kemudian luas permukaan kubus dan balok. Oke, kita bahas aja satu persatu. Ya, pertanyaan yang pertama. Ya, di bawah ini merupakan jenis model yang biasanya dibuat dengan menggunakan skala, kecuali denah, globe, lokasi, atau maket. Mana yang bukan? Mana yang tidak, yang dibuat tidak dengan menggunakan skala? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah C. Karena denah, globe, dan maket, ketiganya itu dibuat menggunakan skala. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Fauzan sedang melihat peta Indonesia pada sebuah atlas. Peta tersebut dibuat dengan skala 1:3 juta. Arti dari skala peta tersebut adalah, apakah A. Setiap ukuran 1 cm pada peta mewakili 3 juta cm ukuran sebenarnya. Kalau seperti ini berarti skalanya adalah 1:3 juta. Berarti ini yang A ini tidak betul. Oke, yang kedua B. Setiap ukuran 1 cm pada peta mewakili 30 juta ukuran sebenarnya. Ini betul tidak? Oke, sudah betul Bu yang B ya. Tapi kita cek yang C. Setiap ukuran 1 mm pada peta mewakili 3 juta cm ukuran sebenarnya. Nah, ini yang salah di mana? Ya, betul sekali. Yang satunya satuannya milimeter, yang ininya sentimeter. Berarti ini tidak betul ya, karena 1 dan 30 jutanya ini sesuai dengan skalanya. Oke, yang nomor D. Setiap ukuran 1 mm pada peta mewakili 3 juta mm ukuran sebenarnya. Ini sama seperti yang nomor A ya. Cuman satuannya beda, meskipun sama, tapi ini artinya skalanya itu adalah 1:3 juta. Berarti ini yang D juga salah ya. Berarti sudah tepat kita memilih jawaban yang B. Oke, paham tuh? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya, maaf, 2 lagi. Oke. Akbar sedang mengukur panjang rumah pada sebuah denah, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jika panjang rumah sebenarnya adalah 11 meter, maka skala yang digunakan denah tersebut adalah, ya, oke. Kita ingat kembali, skala itu adalah membandingkan, membandingkan ukuran pada model dengan ukuran sebenarnya. Nah, di sini adalah modelnya denah, berarti skalanya adalah skala denah ya. Skala denah SD ya, denahnya. Nah, disingkat saja. Sama dengan ukuran pada modelnya, di sini adalah panjang rumah pada model ya. Di sini taunya dari mana? Ya, kita lihat dari gambar ya. Dari gambar ini terlihat panjang rumahnya ini adalah 11 cm. Satuannya dari sini ya, penggarisnya dalam satuannya cm. Berarti ini adalah 11 cm berbanding dengan ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya adalah di sini ada 11 meter. Karena satuannya yang pembilang dan penyebutnya belum sama, maka kita ubah dulu simeternya menjadi sentimeter ya. Jadi 11 sentimeternya tetap, yang meternya jadi berapa? Nolnya tambah berapa? Oke, nolnya ditambah 2 ya, sentimeter, desimeter, naik lagi 1 ke meter ya. Jadi ini adalah tambah 2, ini satuannya jadi sama ya. Oke, karena sudah sama berarti ini si sentimeternya kita bisa coret ya. Dibagi dengan sentimeter jadi 1. Dibagi dengan sentimeter jadi 1. Oke. Kemudian ini 11. Ini juga 11. Ini bisa hilang juga ya. Ini jadi 1. Ini jadi 1.
Nah, berarti ini tinggal 1 kali 1 jadi 1 per 1. Nah, ini ada nolnya 2, berarti ini adalah 100. Ya, kali 1, 100. Berarti ini skalanya ditulisnya tidak dalam bentuk ini ya, tapi skalanya itu adalah, skala denahnya itu adalah berapa? 1/100 ya. Adakah jawabannya? Kita lihat di sebelahnya. Apakah ada? Ada ya. Jawabannya adalah C, 1/100. Oke? Bisa ya, bisa diikuti, mudah sekali. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Kita bersihkan dulu ya. Oke. Nomor 4. Skala yang digunakan pada peta di bawah ini adalah 1/10 juta. Gesang mengukur jarak kota Banda Aceh dan Pariaman pada peta tersebut. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini ya. Pakai penggaris juga sama ya. Jarak kota Banda Aceh dan Pariaman sebenarnya adalah berapa kilometer? Nah, berarti kita akan menentukan jarak kota Banda Aceh dan Pariaman yang sebenarnya. Nah, di sini dari gambarnya, dari gambar peta yang sudah diukur oleh Gesang ini, di sini ada berapa sentimeter jaraknya? Ya. Ya, betul sekali, 9 cm. Nah, 9 cm. Kita ingat bahwa ini yang ditanya itu ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya itu apakah lebih besar dari ukuran pada peta ini atau lebih kecil ukuran yang sebenarnya? Oke? Lebih besar. Nah, karena skalanya 1/10 juta, berarti biar jadi besar dikali 10 juta atau dibagi 10 juta. Apa? Betul sekali, berarti ini harus dikali 10 juta ya. Jadi kita tinggal kalikan saja 9 cm-nya dengan 10 juta. Jawabannya berapa, Nak? Oke, betul. 9 kali 1 kan 9. Nolnya ada 7. Tinggal tambahkan saja 7 buah nol ya. Oke, nolnya ada 7. Jadi ini adalah 90 juta. Satuannya adalah sentimeter. Nah, karena yang ditanya dalam kilometer, berarti kita ubah si sentinya menjadi kilometer ya. Nah, dari senti ke kilometer kan naik ya. Naik berapa tangga? Ya, betul sekali, naiknya naik berapa? Naik 5, berarti nolnya dibuang 5 ya. Kalau ini berarti kita buang nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisanya 9, nolnya ada 2. Berarti ini adalah 900 km ya. Bisa ya? Nah, jawabannya apa ini? Yang C ya, C lagi. Jadi C juga. Kebetulan ya Ibu nggak ini. Yang nomor 5 ya, mudah ya seperti itu. Jadi kalau mencari jarak sebenarnya, lebih besar berarti dikali dengan pengali pada skalanya. Oke, lanjut nomor 5. Tinggi menara BCA yang ada di Jakarta Pusat sebenarnya adalah 230 meter. Sherina mengukur tinggi menara tersebut pada sebuah maket yang berskala 1/2300. Tinggi menara BCA hasil pengukuran yang dilakukan oleh Sherina adalah berapa sentimeter? Nah, ini berarti yang ditanyakan apa, Nak? Iya, ya berarti tinggi ya. Tinggi. Tinggi apa? Tinggi pada maket ya. Kan Sherina mengukurnya pada maket ya. Di sini ukuran tinggi menara BCA yang sebenarnya adalah 230 meter ya. 230 meter. Nah, yang dicarikan pada maket itu model ya. Apakah lebih besar apa lebih kecil dari tinggi gedung menara BCA yang sebenarnya? Betul sekali,
pasti tinggi pada maket itu lebih kecil dari tinggi menara BCA yang sebenarnya. Jadi ini dikali 2.300 atau dibagi 2.300 biar lebih kecil. Ya, dibagi ya. Berarti si 230 meternya kita bagi dengan 2.300 ya. Ada satuannya nggak di bawahnya? Tidak ada ya. Dari mana ada satuannya? Nggak ada satuannya ya. Oke, kita ubah dulu. Karena yang ditanyakannya dalam senti, sementara ini dalam meter, berarti ubah dulu dari senti ke meter. Gimana kan? Oke, dikali 100 ya. Atau nolnya ditambah 2. Asalnya 230. Ditambah nolnya 2, jadi 2.300. Satuannya jangan lupa sentimeter per berapa? 2.300 ya. Oke, seperti tadi kita boleh mainkan yang coret-coretnya ya. Ini nolnya ada, di bawah ada 2, di atas ada 3. Berarti kita bisa bagi 100 ya. Bagi 100, jadi 23 dibagi 100, ini jadi 230. 230 dibagi 23. Nah, oke. Kalau yang ini nih jadi 1, ini jadi 1, tapi ada nolnya. Berarti 230 bagi 23 itu adalah 10. Satuannya 10 cm ya. Nih jawabannya. Ya, adakah? Ada ya. Jadi, kalau untuk mengetahui yang ukuran sebenarnya berarti dikali. Kalau pada model, mau maket, mau peta, mau apalagi denah, berarti dibagi ya dengan pengali pada skalanya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Kita bersihkan dulu papan tulisnya. Where's nah, nih, sebuah taman berbentuk segitiga sama sisi ya. Ada sebuah taman berbentuk sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 6 meter. Berarti yang 6 meter ini sisi sebenarnya atau sisi pada denah? Betul sekali, ini adalah sisi sebenarnya. Keliling taman tersebut pada sebuah denah dengan skala 1:100 adalah berapa sentimeter ya? Oke, kita lihat dulu saja ini. Kita gambarkan, anggap saja ini garis lurus ya. Harusnya pakai penggaris ya, nggak salah ya. Jelek sekali. Ya, tidak apa-apa, biar cepat ya. Oke, ini segitiganya berarti kalau sama sisi, berarti ketiga sisinya sama panjang ya. Pada kalau yang ditanyakan keliling pada denah ya. Berarti kalau pada denah, kita cari dulu. Karena yang diketahuinya ini sisi sebenarnya, berarti cari dulu sisi pada denah. SPD ya, Sarjana Pendidikan kayak Bu Anita ya. Oke, lanjut. Nah, 6 meternya dikali 100 atau dibagi 100 kalau pada denah. Betul sekali, dibagi 100 karena pada denah ukurannya itu lebih kecil ya. Setelah itu, satuannya Bu, ubah menjadi sentimeter karena yang ditanya dalam sentimeter. Jadi ini adalah 6, nah dari meter ke sentimeter kali 100, nolnya tambah 2 ya. Satuannya jadi sentimeter dibagi 100 ya. Berarti berapa? 600 bagi 100 mah gampang lah ya, nggak usah coret-coret. Berapa ini? Betul sekali, 6 cm. Berarti di sini di denah panjang sisinya itu 6 cm. Kalau ini 6 cm berarti ini berapa? Sama kan? Sama sisinya. Ini juga 6 cm. Nah, berarti kelilingnya berapakah? Kelilingnya sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi atau 3 kali sisi ya, sama saja. Jadi berapa? Iya, 6 cm tambah 6 cm tambah 6 cm atau 6 cm kali 3 ya. Jadi ini adalah berapa? Ya, keliling itu kan mengukur menjumlahkan semua sisinya. Berarti
6 tambah 6 tambah 6 atau 6 kali 3. Oke, jadi 18. Oh, salah ya Ibu ya. Waduh, penghapusnya mana ya? 18. Ini hapus saja biar cepat. 18 cm. Ya, adakah jawabannya? Ada. Yang mana? Yang B ya. Mudah sekali. Oke. Bisa ya? Diikuti. Oke, lanjut yang nomor 7. Sepetak lahan berbentuk persegi dengan luas 100 meter persegi. Dibuat pada denah dengan skala 1 banding 200. Yang ditanyakan keliling lahan tersebut pada denah. Berarti harus cari tahu dulu. Ini ada lahannya berbentuk persegi ya. Berbentuk persegi. Waduh, ya, anggap lurus ya ini. Sip, persegi. Berarti kalau mau mencari kelilingnya berarti harus tahu ukuran dulu. Ukuran ini pada denah ya. Oke, ini yang diketahuinya luasnya nih Bu. Luas sebenarnya itu adalah 100 katanya. 100 meter persegi. Berarti harus tahu dulu sisi yang sebenarnya. Berapa? Betul sekali, sisi sebenarnya berarti akar dari 100 ya. Kan luas itu sama dengan sisi kali sisi. Berarti kalau dicari sisinya aja berarti akar dari luas. Jadi akar dari 100 meter persegi adalah betul sekali 100 meter. Nah, ini baru sisi sebenarnya. Kan kita mau carinya sisi pada denah ya, sebelum kita akan menentukan kelilingnya ya. Sisi pada denah. Seperti tadi, pada denah ukurannya lebih besar atau lebih kecil? Betul sekali lebih kecil. Berarti si 10 meternya dibagi dengan, karena skalanya 1 banding 200, berarti dibaginya dengan 200. Ya, bisa? Oke. Apalagi Bu, si meternya ubah ke sentimeter, berarti dikali 100 atau nolnya ditambahin 2, jadi 1000 cm dibagi 200. Nah, ini bisa coret-coret ya. Di atas nolnya ada 3, di bawah nolnya ada 2, berarti kita bisa hilangkan 2 ya, atau dibagi 100. 200 dibagi 100 jadi 2. 1000 dibagi 100 jadi 10. Tinggal 10 bagi 2 adalah 5 cm. Ya. Udah selesai 5 cm? Iya, kalau ditanyanya sisi pada denah. Tapi ini yang ditanya adalah keliling pada denah. Berarti kelilingnya, keliling pada denah ya. Kalau tadi Ibu jumlahkan nilainya, berarti sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau boleh 4 kali 5 ya, 5 cm ya, atau boleh 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, sama saja ya. Jadi jangan terpaku dengan rumus, tapi kita harus paham maksudnya dari kelilingnya. 4 kali 5 itu adalah 20. Berarti keliling pada denahnya adalah 20 cm. Wah, ada tidak? Wah, ada ya. Jawabannya adalah D. Ya, oke? Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini nomor 8. Nomor 8. Gambar di bawah ini merupakan jaring-jaring kubus yang benar, kecuali yang mana? Ya. Ini betul. Ini lipat, betul. Lipat, betul. Ini, nah ini nggak bisa ya, karena nanti kalau ini dilipat, yang sisi yang ini sama ini akan saling bertumpukan ya. Jadi ini yang salah satu sisinya pasti kosong, ini bertumpukan malah ya. Jadi ini yang membentuk huruf C ya, pasti bukan jaring-jaring kubus. Berarti ini jawabannya adalah D ya. Nomor 9. Persegi yang harus ditambahkan agar gambar di bawah ini membentuk jaring-jaring kubus. Kalau kita tambahkan yang ini ya, ini kan ada 5, sudah ada 5 ya. Kalau kita tambahkan ini misalnya jadi kiri, depan,
kanan belakang. Nah, ini jadi ini. Nah, ini bakal numpuk ya. Yang ini dengan ini. Dengan yang ini nih. Nanti bakal numpuk ya, berarti bukan A. Kemudian yang B. Nah, kalau B, kalau ini berarti ada 4 persegi yang apa namanya? Yang berkumpul nanti malah jadi nggak bisa dilipat nanti ya. C juga sama ya. Jadi ini membentuk 4 persegi yang membentuk persegi juga ya. Nah, kalau D, ada kan ini polanya, pola berapa ya? Ya, coba ingat-ingat lagi ya. Jawabannya adalah D ya. Lanjut nomor 10. Kalau yang tadi yang dicarinya yang yang bisa ditambahkan, kalau ini yang nggak bisa ditambahkan karena ini baru ada 3, kurang 3 berarti yang selain yang satunya yang mana? Iya, betul sekali. Yang ini ya, yang A. Karena kalau ini digabung berarti jadi membentuk persegi juga. Nanti ini nggak bisa dilipat untuk menjadi apa namanya jaring, jadi balok, jadi kubus gitu, nggak bisa. Berarti ini adalah jawabannya A. Ya, naik ya. Bisa ya, bisa diikuti. Oke. Nomor 11. Nah, ini ada jaring-jaring balok juga. Yang mana? Balok yang mana ya ini? Gimana caranya, Bu? Ini lihat panjangnya 4, lebarnya 2, terus ada 3 ya. Berarti ukurannya 3, 2, 4. 4, 2, 3. 3, 2, 4. 2, 3, 4. Ini 3, berapa ini? 6, 2. Enggak, salah. Ini 4, 2, 2. Salah juga. Ini 4, 2, 3. Ini dia. Kalau ini juga salah ya. 5, 4, 3. Berarti jawabannya adalah C ya. Karena ini 4, 2, 3. Ya, kebayang? Oke, lanjut ke soal nomor 12 ya. Luas permukaan kubus adalah luas seluruh permukaan atau sisi kubus. Ini udah tahu ya. Kubus memiliki 6 buah sisi. Bentuknya berbentuk persegi yang sama luasnya ya kan. Kalau kubus semua sisinya luasnya sama. Jika satu sisi luasnya adalah 5 cm ya. Berarti satu sisinya 5 cm. Misalnya ini sisi depan. 5 cm persegi ya. Maaf Ibu, tadinya harus ada persegi ya karena luas. Di depannya 5 cm, belakangnya 5 cm persegi, kirinya 5 cm persegi, kanannya 5 cm persegi, atasnya juga pasti sama 5 cm persegi, bawahnya juga pasti sama 5 cm persegi. Nah, ini pasti. Jadi, kan luas permukaan adalah luas seluruh permukaannya. Berarti permukaannya ada LPK ya, luas permukaan kubus itu adalah 6 kali luas salah satu sisinya ya. 6 kali berapa? 5 cm persegi. 6 kali 5 adalah 30 cm persegi ya. Berarti jawabannya adalah B. Ya, oke? Bisa ya. Nah, sekarang sama juga, tapi yang diketahuinya bukan luas satu sisinya, tapi yang diketahuinya adalah panjang rusuknya. Jadi kalau soalnya seperti ini berarti LPK itu sama dengan apa? 6 kali, luasnya itu diganti dengan R kali R atau R kuadrat boleh ya. Berarti 6 dikali 5 cm dikali 5 cm ya. Boleh. 6 kali 5, 30 kali 5, berarti ini adalah 150 cm kali cm, jadi cm persegi ya. Jawabannya adalah D ya, domba. Bisa dipengerti ya ini. Nah, bedanya sama yang nomor 12 tahu ya. Kalau yang nomor 12 ini 5-nya itu adalah satu sisinya. Luas satu sisinya itu sudah 5 itu sudah luasnya. Kalau yang nomor 13 ini 5 cm ini adalah panjang rusuknya. Jadi harus cari dulu luasnya ya. Tetap kali 6 karena jumlah sisi kubus itu ada 6 ya. Jadi seperti ini ya. Beda ya. Oke. Sip, lanjut.
Panjang rusuk sebuah kubus yang luas permukaannya segini. Nah, ini nih ya, menarik ya soal ini ya. Nah, ini berarti harus cari dulu luas satu sisinya. Luas satu sisi itu berarti LPK-nya dibagi, karena sisinya ada 6, berarti dibagi 6. Ini untuk luas satu sisinya, berarti panjang rusuknya, ini luas satu sisinya ya, luas satu sisi ya. Luas satu sisi itu berapa ini? Ini adalah, atau kita ganti, ini adalah R kuadrat ya. R kuadratnya sama dengan LPK per 6. Berarti kalau yang ditanyanya rusuknya saja, berarti R sama dengan akar dari LPK. Tulisan ibunya bagus ya. Bagus sekali sampai tidak terbaca. Terbaca lah ya. Ya, oke. Akar dari LPK dibagi 6. LPK-nya adalah 600. Berarti akar dari 600 cm persegi dibagi dengan 6. 600 dibagi 6 berapa? Pintar sekali ya. Gampang, Bu. 100. Berarti akarnya jangan lupa ya. Akar dari 100 cm persegi. Akar 100 berapa? Betul sekali ya. 10 akar di cm persegi ya. Cm aja, nggak pakai persegi ya. Jadi adalah jawabannya 10 cm ya, nggak pakai persegi ya, betul ya. Oke, cek LPK ini. Nah, LPK itu 6 kali sisi kuadrat, berarti 6 kali 10 kali 10 ya udah 600 ya. Oke, berarti jawaban kita sudah betul ya. Kita bersihkan dulu. Kita bahas hanya 15 aja ya. Kita sambung ke bagian yang kedua. Nanti videonya terlalu panjang ya. Jadi kita bahas nomor 15 saja ya, sampai nomor 15. 15 lagi nanti di video yang kedua insya Allah ya. Berarti ini panjangnya berapa ini? Yang ditanya adalah luas permukaan baloknya, LPB ya. Apa namanya? Berapa? 10 cm. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya adalah 5 cm. Yang ini ya, panjang, lebar. Tingginya adalah, apa namanya? 6 cm. Nah, kan selalu berpasangan ya. Atas sama bawah, luasnya sama ya. Kalau berarti atas itu adalah P kali L ya. Luas bawah ya, P kali L. Yang atas juga P kali L. Karena sama ya, kita kali 2 saja ya. Nah, ada bawah dan atas. 2 kali P kali L. Kemudian yang depan dan belakang ya. Depan dan belakang sama-sama P kali T. Karena ada 2, depan 1, belakang 1, P kali T. Dan P kali T ada 2 ya. Nah. Kemudian satu lagi kiri kanan. Kiri kanan itu L kali T ya. Yang kiri L kali T, yang kanan L kali T. Ada 2 berarti, oh iya kali 2 saja. Benar kan? Ini 2, ini 2, ini 2. Berarti sudah ada 6 sisinya, tinggal jumlahkan. 2 kali P-nya 10 cm. L-nya 5 cm. Berapa ini? 2 kali 5, 10, 20 kali 5. Berarti ini adalah berapa? 100 cm persegi. Ya, kemudian 2 kali P-nya 10 cm. T-nya 6 cm. 2 kali 6 kali 10 ya, sama aja ya, enaknya kan kali ini ke sini. 2 kali 6, 12 kali 10 ya 120. 120 cm-nya kali cm persegi ya. Nah, terakhir 2 kali L. L-nya 5, T-nya 6. 2 kali 5 cm dikali 6 cm sama dengan
Ini adalah 2 kali 5, 10. Kalau ini enaknya gini ya. Jadi kalau kalian itu gitu ya. Nah, tergantung ya. Cerdikan kita aja ya. Oke, dijumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0 ini 0. 0 tambah 2 tambah 6, 8. 1 tambah 1, 2 cm persegi. Berarti ini adalah 28 cm persegi. Berikutnya, nanti saja kita lanjut di video kedua ya, insya Allah. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.